Gila, kadrun goblok sebar hoax rumah Ahok jadi sasaran pembakaran warga Pelumpang demi selamatkan Anies kadal sesatkan warga, bangsat. Dan cebong menyalahkan Anies Baswedan karena akibat kontrak politik. Saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan? Ya kalau saya mesti copot lagi ya saya copot lagi gitu. Ahok sudah memperingatkan itu, katanya seperti itu begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ya saya apresiasi sekali pengamat-pengamat seperti ini begitu kan, ya menilai tak semestinya depo BBM dekat dengan permukiman warga. Dan bahkan ini kalau nggak salah ya kebakaran sampai 2 kali kalau nggak salah ya. Dan tentu apakah Anies Baswedan disalahkan? Menurut saya tentu tidak begitu kan. Janji politik Anies Baswedan sudah dituangkan di situ. Jarak rasio antara fasilitas atau tangki ini dengan masyarakat itu berkali-kali kami tekankan. Terlebih khusus tentang Pelumpang ini berkali-kali sekali lagi kalau tidak rapat menyangkut keamanan kilang ini yang kurang kilang dan juga tangki timbun. Tetapi saya meminta dan tadi pagi saya sudah telepon untuk seluruh seperti Main ID, Pertamina, PLN harus membentuk yang namanya tim resiko bisnis. Ya, tidak hanya di keuangan tetapi di operasional secara menyeluruh. Ya semua para buzzer dan cebong ya di situ sudah menggoreng habis-habisan berita-berita Anies Baswedan seolah-olah Anies Baswedan hari ini salah begitu kan ya. Kita tahu bahwa dengan adanya depo model seperti ini tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah lain juga kalau ada depo pasti dekat dengan pemukiman ya. Nah ini yang menurut kami perlu ada ketegasan dari awal bagaimana kawasan penyangga atau buffer zone dari setiap depo itu diterapkan. Nah ini yang kita lihat dalam beberapa puluhan tahun terakhir ini itu yang dalam tanda petik dibiarkan ya. Jadi secara teknis yang kemudian sekarang terjadi itu jadi terbalik. Informasi menyesatkan soal peristiwa di Depo Pelumpang terus bertebaran. Bahkan hal ini disangkut pautkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam berita yang beredar ada yang memberitakan jika rumah Ahok dibakar oleh warga Pelumpang akibat balas dendam warga di sekitar Depo Pelumpang kepada Ahok. Padahal tidak ada pemberitaan di media manapun terkait aksi pembakaran rumah Ahok selaku Komisaris Utama PT Pertamina atas kejadian kebakaran di Pelumpang. Gambar thumbnail yang digunakan juga tidak terkait dengan klaim. Seperti diketahui, sebuah kanal YouTube bernama CCTV Politik mengunggah video berdurasi 8 menit dengan judul Rumah Ahok Dibakar Massa, Istri dan Anak Jadi Korban, Berita Terkini. Pada thumbnail video tersebut terdapat sejumlah massa tengah berada di depan rumah dengan kobaran api. Diklaim rumah tersebut adalah rumah Ahok yang dibakar sebagai buntut kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Berdasarkan penelusuran menggunakan mesin pencarian gambar Yandex, ditemukan foto identik pada artikel medanmerdeka.com yang berjudul Bentrokan Kembali Pecah di Belawan, Satu Rumah Ludes Terbakar pada 11 Januari 2022 silam. Kemudian merujuk pada keseluruhan isi video, potongan video itu menampilkan Menteri Erick Thohir yang menyinggung soal pencopotan direksi Pertamina. Terlihat pula video Erick Thohir yang meminta segera diusut tuntas atas kebakaran Pertamina Pelumpang. Video tersebut diunggah YouTube Kompas TV. Selanjutnya, video juga memperlihatkan Jokowi yang sedang meninjau kilang petrokimia TPPI Tuban 21 Desember 2019 lalu. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Direktur Pertamina Nike Widiawati dan Komisaris Utama Ahok. Video itu diunggah YouTube Sekretariat Presiden. Nah, narator dalam video membacakan yang berasal dari situs Sermol ID terkait desakan mencopot Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati dan Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama alias Ahok mencuat imbas kebakaran Depo Pelumpang, Jakarta Utara. Jadi memang tidak ada fakta yang membenarkan jika rumah Ahok dibakar akibat kekecewaan warga Tanah Merah. Yang ada itu adalah perbuatan para kadal gurun untuk mengaburkan nama Anies, yang mana benar-benar salah dalam kasus kebakaran yang mengakibatkan warga Tanah Merah menjadi korban. Mereka, para kadrun dongo ini, ingin membuat Ahok seolah-olah salah karena tidak memperhatikan keamanan di area depo. Pada fakta di lapangan tidak demikian. Sebenarnya, rumah warga yang sekarang mereka tinggali adalah buffer zone atau zona pengamanan antara depo dan permukiman. Tapi warga yang begitu kekeh menempati wilayah tersebut menjadikan Pertamina tidak bisa berkutik. Terlebih setelah Anies memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB
warga semakin sulit untuk direlokasi. Dan ternyata sampai saat ini, tidak ada pemberitaan yang mengabarkan Anies Baswedan membongkar keterlibatan Ahok dan Jokowi dalam peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Jadi video yang menyebutkan Anies membongkar rekam jejak keterlibatan Ahok dan Jokowi dalam peristiwa kebakaran Pelumpang adalah hoax. Isi video tidak sesuai dengan judul dan keterangan pada thumbnail video. Sampai saat ini tidak ada pemberitaan yang mengabarkan hal tersebut. Nyatanya, sampai saat ini belum ada pernyataan apapun dari Ahok terkait peristiwa kebakaran Pelumpang, serta Presiden Jokowi menginstruksikan untuk merelokasi terminal bahan bakar minyak Pelumpang dan akan segera direalisasikan. Ya begitulah para kadal gurun pemuja Anies. Mereka akan membuat narasi hoax dan menyesatkan agar nama Anies terlihat baik-baik saja dan bersih, tapi menyerang pihak lain. Maka daripada itu jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang Anda dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber yang terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, dipancing Rudy Valenka, Wiz Khalifa auto naik pitam dan ngamuk di Twitter. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Wiz adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Wiz sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya, mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Memang luar biasa sekali. Meskipun Ahok tidak jadi bakal capres 2024, tapi pendukungnya Rudy Valenka terlibat tweet war dengan pendukung bakal capres dari kelompok sebelah Anies, yaitu Wiz Khalifa. Diketahui kedua orang ini memang sama-sama memiliki followers yang cukup gede. Akun Twitter @kurawa milik Rudy Valenka punya pengikut sebanyak 404.000, sedangkan pengikut akun Twitter Wiz Khalifa berjumlah 211.000. Para followersnya pun bisa dibilang sebagiannya bukan orang sembarangan ya. Seperti akun Twitter @kurawa diikuti oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, anggota DPR Deddy Mulyadi, mantan Mendes PDTT Marwan Jafar, mantan Wapres JK, Wamen Agraria Raja Juli Antoni, Ketua Umum PKN Gede Pasek Swardika, Menseska Pramono Anung, dan lain-lain. Sedangkan akun Twitter Wiz Khalifa diikuti oleh Said Didu, Hilmi Firdausi, Eko Widodo, Gelora News, Helmi Felis, Cipta Panca Laksana, atau yang dikenal Panca Gagap tampil di TV, Fadlizon, Don Adam, dan lain-lain. Ya, jadi baik Rudy ataupun Wiz bisa dibilang sama-sama influencer. Lantas seperti apa sih perang tweet antara kedua orang itu hingga bikin Wiz Khalifa naik pitam? Awalnya, Rudy mengunggah artikel yang berjudul mengintip isi garasi Gubernur Jakarta Anies Baswedan di akun Twitter miliknya. Kemudian artikel itu ia komentari, mengintip isi garasi rumah Anies, berita masih hangat Januari 2023. Ternyata si Land Cruiser mobil dinas ada di sini loh. Real Ancol, Wiz Khalifa, mending lo bikin gigi palsu aja sana, bikin hoax mulu. Nah, nggak terima disebut tuyul Ancol, emosi Wiz pun langsung memuncak. Tanpa pikir panjang, penulis buku A Man Called Ahok itu langsung dimakinya dengan mengatakan, pecundang, Anies kemana-mana pakai Innova, mobil dinas yang lo maksud itu ada di gudang aset Pulau Mas. Tak menunggu waktu lama, Wiz berlangsung diingatkan oleh netizen. Seperti kata akun Twitter @muihef78, pecundang gundul pacul, STM Anda di mana? Pernah diajarin sopan santun kan? Di samping itu ada pula yang bertanya, tuyul Ancol masih jilatin Anies ya? Seperti kata akun Twitter @darmoraharjo, dengan ada yang begitu polos, masih dong. Malah semakin ganas menjilatnya sekarang, lantaran doi ingin mendapatkan dukungan dari Anies sebagai Cagup DKI 2024. Mungkin karena begitu kesalnya Wiz sama Rudy Valenka, tak hanya sekali ia memakinya tapi 2 kali berturut-turut. Ia berkata dengan nada gusar bukan kepalang, otak dikit pecundang, itu foto yang lo gunakan udah ngejawab sendiri. Itu interior mobil yang digunakan Anies, mobil Kijang Innova. Ngerti bedan mobil gak sih? Ode. Karena tahu Wiz sudah emosian, Rudy pun tidak terlalu serius menanggapinya. Cuitan buzzer Anies tersebut hanya dikomentari dengan meme foto Wiz Khalifa yang bertuliskan, kangen aneh ya. Gak pelak bikin marah lah Om Wiz. Ia pun kemudian mengatakan,
Kemampuan lu cuma segitu, pecundang. Adu argumen larinya ke meme, otak lu dikit. Kayak dia aja tuh yang paling pintar di muka bumi ini ya. Dikit-dikit ngomongin orang otak dikit padahal ngurus ancol saja nggak becus loh. Komen guys kemudian dibalas oleh Rudy Valinka. Dokter bilang jagalah kebersihan gigi kita sejak kecil. Karena kalau sudah bolong sampai habis, maka bisa mengganggu kesehatan jantung dan otak. Bukan gue nggak mau debat sama antum bro, tapi kasihan. Sabar ya, bentar lagi gue kasih kejutan baru. Jangan lupa sikat gigi. Waduh. Kalau diperhatikan sebenarnya Rudy Valinka itu hanya ingin memancing Wiz Khalifa saja. Supaya dia emosi. Dengan begitu keluarlah karakter aslinya yang suka ngomong jorok. Maki-maki orang dan pokoknya Anies selalu benar di mata dia. Sehingga orang jadi tahu bagaimana aslinya buzzer yang hendak jadi gubernur DKI tersebut. Dengan masyarakat tahu bahwa sifat asli siapa yang bakal jadi pemimpinnya akan meminimalisir terjadinya salah pilih. Kira-kira jangan sampai seperti dulu yang dijanjikan akan dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicariin pembeli lewat program OKOC. Ternyata enggak. Benar-benar tertipu warga plus 62 penghuni ibu kota negara kala itu. Jadi terima kasih Om Rudi yang sudah berhasil bikin bakal cagup DKI 2024 Wiz Khalifa tanpa sadar membongkar aibnya sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda?